Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota Hindun Yumna Khuratal Aini dengan NIM 213131003 dan Elisa Rahmawati dengan NIM 213131024. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas bahasa Indonesia uji kompetensi 2, yakni tugas kelompok mengoreksi paragraf dengan dosen pengampu Ibu Afiati Handayudiah Fitriani, SPD MPD. Berikut adalah paragraf yang akan kami koreksi. Menanggapi masalah insecure. Apa itu insecure? Kalau kita lihat dalam Oxford Dictionary, kita akan menemukan kata insecure itu berasal dari kata secure yang artinya aman dan in artinya tidak, yang bila digabungkan menjadi rasa tidak aman. Atau kalau Oxford Dictionary disebut it's not confident about yourself or your relationship with other people. Dari kalimat tersebut terdapat dua kata kunci, yaitu yourself dan other people. Ini tentang diri kita, penerimaan terhadap diri kita, dan bagaimana orang melihat kita. Ada 5 alasan utama mengapa orang sering merasa insecure, seperti takut gagal atau penolakan terhadap lingkungan, terlalu perfeksionis, kecemasan sosial, korban bullying, dan membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali orang memaknai insecure itu ke dalam hal yang negatif, seperti merasa tidak pede dengan kekurangan yang dimiliki dan cenderung menghindar. Tetapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang positif, kita dapat merubah insecure itu menjadi motivasi untuk membuat kita lebih baik lagi. Insecure itu sebenarnya bagus, apalagi kalau dilihat untuk perkembangan diri sendiri. Dengan merasa insecure, kita bisa mengenal diri sendiri, seperti tahu apa kekurangan dan batasan kalau kita melakukan segala sesuatu. Contohnya, seseorang tidak bagus dalam menulis atau skill menulisnya bisa dikatakan buruk, tetapi dalam kurun waktu 5 tahun, ia mematok target untuk belajar bagaimana menulis secara akademik, menulis secara non-fiksi maupun fiksi, dan dengan begitu ia akan bisa menulis dengan bagus. Maka penting sekali kita dikelilingi orang-orang yang mau mengkritik, mengingatkan kekurangan termasuk kelebihan kita supaya kita dapat mengimprove diri kita sendiri terhadap hal yang kita pelajari dan hal yang perlu kita perbaiki. Cara mengatasi insecure yaitu penerimaan apa adanya kita, fokus pada kelebihan yang dapat menjadikan kekurangan kita, bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi waktu dan fokus kita itu terlalu terbatas kalau hanya dipakai sekedar untuk mengutuk, menyalahkan, play victim, yang semua itu hanya membuat insekuritas kita tinggi. Lebih bagus kita habiskan masa muda kita untuk fokus pada kelebihan kita, bersyukur, memaksimalkan potensi diri, dan kita akan bisa melihat indahnya masa depan. Jenis paragraf. Jenis paragraf yang digunakan dalam paragraf ini yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide atau gagasan yang disertai dengan bukti dan juga fakta faktual dalam penulisan. Tujuan dari paragraf ini untuk mendukung sebuah ide yang disampaikan kepada pembaca. Jenis paragraf ini termasuk ke dalam argumentasi karena berdasarkan pemaparan yang ditulis oleh penulis yang membahas tentang pendapatnya mengenai insecurity yang terjadi di masyarakat, yang mana hal tersebut menjadi momok yang sangat urgent. Selain itu, dalam tulisannya, penulisan juga memberikan suatu solusi atau cara mengatasi insecurity pada seseorang dengan cara pandang yang berbeda, yakni menjadikan rasa insecure menjadi motivasi untuk selalu memperbaiki diri tanpa merasa tertekan karena ketidaksempurnaan yang dimiliki. Ketepatan pemilihan kata. Pada paragraf di bawah ini, ada beberapa perbaikan terkait penggunaan kata yang dirasa kurang sesuai atau kurang tepat dalam keselarasan kalimat dan konteks yang dibicarakan. Pada paragraf 1, kalimat pertama, kedua, dan ketiga berisi penjelasan tentang insecure. Kalimat keempat berisi tentang kalimat pokok dari sebuah paragraf. Bisa dilihat dalam kotak, terdapat kata yang bercetak berwarna merah, hijau, dan kuning, yang masing-masing memiliki keterangan. Hijau merupakan bahasa asing yang dalam penulisannya harus bercetak miring. Merah merupakan kata yang perlu dirubah atau dihilangkan. Kuning merupakan perbaikan kata. Kotak sebelah kiri merupakan kata atau teks asli dari paragraf, dan sebelah kanan merupakan perbaikan. Sebelah kanan merupakan perbaikan, yaitu
Apa itu insecure? Jika dilihat dalam Oxford Dictionary, kita akan menemukan kata insecure yang berasal dari kata secure artinya aman dan in artinya tidak. Apabila digabungkan artinya menjadi rasa tidak aman. Atau kalau di Oxford Dictionary disebut is not confident about yourself of your relationship with other people. Dari kalimat tersebut terdapat dua kata kunci, yaitu yourself dan other people. Ini tentang diri kita, penerimaan terhadap diri kita, dan bagaimana orang-orang melihat kita. Ada 5 ulasan mengapa orang sering merasa insecure, seperti takut gagal atau penolakan terhadap lingkungan, terlalu perfeksionalis, kecemasan sosial, korban bullying, dan membandingkan diri dengan orang lain. Pembenarannya, selain itu, dalam Oxford Dictionary juga disebutkan is not confident about yourself or your relationship with other people. Dari kalimat tersebut terdapat dua kata kunci, yaitu yourself dan other people. Tentang penilaian diri, penerimaan terhadap diri, dan bagaimana orang-orang melihat. Ada 5 ulasan utama mengapa orang sering insecure. Di antaranya, karena merasa takut gagal atau menerima penolakan terhadap lingkungan, pernah menjadi korban bullying, dan terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Paragraf kedua, berisi kalimat ke-1, 6 berisi tentang kalimat utama. Kalimat ke-7 dan 8 berisi tentang gagasan pokok paragraf, yaitu bagaimana penanggapan tentang insecure kepada diri kita sendiri. Di sini saya akan menjelaskan keterangannya terlebih dahulu. Keterangan. Untuk warna hijau merupakan bahasa asing yang dalam penulisnya harus berletak miring. Untuk warna merah merupakan kata yang perlu diubah atau dihilangkan. Untuk warna kuning merupakan perbaikan kata. Untuk paragraf. Seringkali orang memaknai insecure itu ke dalam hal yang negatif, seperti merasa tidak pede dengan kekurangan yang dimiliki dan cenderung menghindar. Tetapi kalau kita mau menjadi sudut pandang yang positif, kita dapat merubah insecure itu menjadi motivasi untuk membuat kita lebih baik lagi. Insecure itu sebenarnya bagus, apalagi kalau kita lihat untuk perkembangan diri sendiri. Dengan merasa insecure, kita bisa mengenal diri sendiri, seperti tahu apa kekurangan dan batasan kalau kita melakukan segala sesuatu. Contohnya, seorang tidak bagus dalam menulis atau skill menulisnya bisa dikatakan buruk. Tetapi dalam kurun waktu 5 tahun, ia memantapkan target untuk belajar bagaimana menulis secara akademik, menulis secara non-fiksi maupun fiksi. Dengan begitu, ia akan bisa menulis dengan bagus. Untuk perbaikannya, seringkali orang memakai insecure ke dalam hal yang negatif seperti merasa tidak percaya diri dengan kekurangan yang dimiliki dan cenderung menghindar. Namun, jika kita mau melihat dari sudut pandang positif, maka insecure itu dapat menjadi sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Insecure bisa menjadi bagus, apalagi ditunjukkan untuk perkembangan diri sendiri. Dengan merasa insecure, kita bisa mengenal diri sendiri, seperti tahu apa kekurangan dan batasan dalam melakukan segala sesuatu. Contohnya, seseorang kurang mahir dalam menulis atau skill menulisnya bisa dikatakan kurang. Tetapi, dalam kurun waktu 5 tahun, ia mematokkan target untuk belajar bagaimana menulis, baik secara akademik, non-fiksi maupun fiksi, dan begitu ia akan bisa menulis dengan baik. Maka, penting sekali kita dikelilingi orang-orang yang mau mengkritik, mengingatkan kekurangan, termasuk kelebihan kita, supaya kita dapat mengimprove diri kita sendiri terhadap hal yang kita pelajari dan hal apa yang kita perbaiki. Cara mengatasi insecure yaitu penerimaan apa adanya kita, fokus pada kelebihan yang dapat menjadi kekurangan kita, bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi, waktu dan fokus kita itu terlalu terbatas kalau hanya dipakai sekedar untuk mengantuk, menyalahkan, playing victim, yang semua itu hanya membuat insecure kita tinggi. Lebih bagus, kita habiskan masa muda kita untuk fokus pada kelebihan kita, bersyukur, memaksimalkan potensi diri, dan kita akan bisa melihat indahnya masa depan. Untuk perbaikannya, maka itulah perlunya dikelilingi orang-orang yang mau mengkritik, mengingatkan kekurangan termasuk kelebihan kita,
agar nantinya kita dapat mengimprove diri terhadap hal yang kita pelajari dan yang perlu kita perbaiki. Cara mengatasi insecure yaitu penerimaan terhadap kualitas diri, fokus pada kelebihan yang dapat menjadi kekurangan kita, serta bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dengan begitu, waktu dan fokus kita tidak terbuang hanya untuk mengantuk, menyalahkan, dan playing victim, sehingga hanya membuat insecure kita meningkat. Akan lebih baik jika kita habiskan masa muda untuk fokus pada kelebihan diri, bersyukur, memaksimalkan potensi diri, dan kita akan bisa melihat indahnya masa depan. Kesatuan dan keselarasan antara paragraf. Pada paragraf pertama, berhasil membangun kesatuan dan kepaduan dengan baik, yaitu kalimat pertama, penulis berbicara tentang definisi insecure. Kalimat kedua, menjelaskan cara pandang orang lain kepada diri kita, meskipun bahasanya menggunakan bahasa asing. Kalimat ketiga, pembacaan pun akan kembali membaca pengertian dari insecure, namun ada yang membedakan dari kalimat pertama dan ketiga. Kalimat pertama mendefinisikan kata insecure dengan arti perkata, sedangkan kalimat ketiga, penulis menjelaskan makna dalam bahasa asing tersebut. Pada paragraf kedua, penulis menuliskan dampak insecure terhadap diri baik dari sudut pandang orang lain maupun diri sendiri. Dijelaskan bahwa insecure dapat berpengaruh dalam diri, baik penerimaan secara negatif atau positif di dalam kalimat tersebut. Penulis memberikan satu contoh di mana penulis kurang mengarahkan dampak apa yang ia tulis, yaitu dampak positif atau negatif. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.